Di video kali ini, kita akan mengulas mengenai bagaimana cara mengimpor file kontur dari CAD ke dalam Revit, dan juga bagaimana cara membuat kontur dari nol dengan menggunakan Revit. Hey guys, selamat datang di channel Tekaki. Di channel ini kita akan membahas mengenai tips, triks, dan tutorial yang berhubungan dengan software arsitektural seperti SketchUp dan juga BIM seperti Revit dan ArchiCAD. Buat yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk proses pembelajaran kita semua ya. Saya juga harapkan dukungannya dari teman-teman semua untuk bisa like video ini apabila bermanfaat dan juga subscribe ke channel ini agar channel ini bisa lebih cepat berkembang dan makin banyak yang bisa merasakan manfaatnya. Dan silakan juga bagikan video ini ke siapapun yang kira-kira memerlukan info-info pembelajaran arsitektur secara gratis seperti yang kita sediakan di channel ini. Oh ya, dan pastikan juga kalian menonton video ini sampai habis ya. Karena selain bagaimana cara mengimpor kontur dari file CAD ke dalam Revit, di bagian akhir saya akan menunjukkan juga bagaimana caranya membuat kontur dari nol di Revit. Oke, sekarang kita langsung aja mulai ya. Jadi pertama kali yang kita mau lakukan adalah kita membuat sebuah file baru. Jadi dari file baru ini yang kita mau lakukan adalah mulai mengimpor file CAD-nya. Di sini di bagian atas kalau kita perhatikan ada tab insert di sini, kita bisa klik insert ini. Lalu di bagian sini kita bisa klik import CAD. Setelah kita import CAD, saya sudah siapkan ininya ya. Saya sudah siapkan filenya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dialog box yang ini ya. Di bagian sini kita lihat di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama di sini adalah colors. Colors di sini dia bilang ada invert, preserve, atau black and white. Maksudnya di sini kita bisa merubah tampilan daripada garis-garis file itu yang akan kita masukkan tadi menjadi seperti yang kita inginkan, misalnya black and white atau invert. Dalam hal ini saya membiarkan menjadi preserve aja atau saya tetap seperti kondisi file tersebut. Lalu kemudian di sini kita juga bisa pilih layer mana saja yang bisa kita import atau yang mau kita import. Ya, di sini kita bisa pilih semua atau visible, yaitu layer yang terbuka di file CAD-nya pada saat ini. Kemudian juga di specify. Specify ini maksudnya kita bisa memilih apa saja layer yang mau kita masukkan. Dalam hal ini saya mau klik all aja dulu, yaitu semua dulu ya. Lalu kemudian import unit. Import unit di sini juga ada beberapa pilihan, yaitu kita mau mengimport dia dengan satuan seperti apa, apakah itu feet atau inci, meter, dan sebagainya. Saat ini saya cuma mau lakukan auto detect aja karena saya sudah tahu file itu tuh sebetulnya file dengan satuan milimeter. Lalu di sini positioning. Positioning di sini ada auto, center to center, origin, manual origin atau manual center. Saat ini saya biarkan aja di origin to origin. Nah, lalu ketika meletakkan dia akan ada di level mana di file kita gitu ya. Pada saat ini karena file ini adalah file baru dan saya belum melakukan apapun gitu di file yang ini, jadi saya masukkan aja dia di level 1. Kemudian kita bisa langsung mengklik tombol di bawah ini yaitu open ya. Nah, di sini ada sedikit warning dari Revit. Dia bilang bahwa yang kita baru saja import tidak kelihatan di level 1 ini. Jadi sebenarnya intinya kita tidak tahu itu sebetulnya sekarang ada di posisinya di mana itu ketika kita import. Nggak apa-apa, kita tutup aja. Lalu coba kita lihat di sini memang tidak terlihat ya. Coba kita cek di level 2. Di sini di bagian sini saya mau cek level 2. Di sini juga saya nggak kelihatan. Atau di bagian site ini ketika saya klik juga saya nggak bisa melihat file yang baru saja kita impor itu. Lalu saya mau coba cek di bagian elevasi ya. Di sini saya mau cek aja satu-satu kali ya. Di bagian sini kita lihat nggak ada juga. Di bagian north juga saya nggak bisa lihat. Lalu kalau di bagian south, nah saya bisa lihat ini tadi file yang kita baru import. Lalu perhatikan di sini di bagian kiri bawah ini kecil sekali. Ini yang garis-garis yang tadi tuh, garis-garis level penanda level tadi. Jadi kita bisa lihat sekarang barangnya atau filenya ada di sini sekarang. Nah, yang saya mau lakukan adalah mungkin sekarang ini saya mau klik aja. Lalu di sini ada tombol pin ini. Tombol pin ini saya unklik sehingga dia pinnya lepas ya. Kalau pinnya lepas saya jadi bisa menggeser file itu. Jadi sekarang saya mau geser atau saya bisa klik MV untuk shortcutnya, lalu saya geser aja dia kemari dulu. Kira-kira aja dulu ya. Kira-kira mungkin di sini. Lalu saya mau cek elevasi di elevasi yang lain ya. Coba kita lihat di west. Nah, di west dia ada di sini. Kalau kita perhatikan garis-garis tadi kita ada di sini ya. Jadi yang saya mau lakukan adalah saya mau geser ini aja lagi dengan ketik MV, lalu saya bisa geser ke sana. Kurang lebihnya, lalu dia akan ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya saya mau ke level ke site ini,
Kita bisa lihat dia ada di situ ya. Lalu ini adalah tombol simbol-simbol tampak yang tadi nih. Oke, sejauh ini kita sudah bisa lihat kontur yang tadi kita masukkan. Saya mau sesuaikan sedikit posisinya. Jadi ini saya mau pilih, lalu saya mau geser sampai keluar aja. Di sini juga saya mau pilih, lalu saya mau geser. Sekali lagi tadi tombol untuk move adalah shortcutnya MV ya. Saya lebih suka pakai MV karena lebih suka pakai shortcut karena ya lebih cepat sedikit lah ya. Oke, sedikit lagi, satu lagi yang ini saya mau pilih MV, lalu saya geser. Oke, coba sekarang kita lihat 3D-nya ya guys. Ini adalah 3D-nya yang kita barusan import ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini sekarang kita lihat ada beberapa garis di sini dengan warna yang berbeda ya. Ada warna biru dan juga ada warna magenta atau merah muda. Jadi saya mau coba ke site ini. Saya sudah tahu kalau misalnya dalam file CAD yang kita baru import ini tidak semua garis yang saya mau pakai. Jadi cuman garis ya, tertentu aja yang saya mau gunakan untuk saya kemudian bikin itu menjadi sebuah kontur. Jadi saya mau klik filenya. Setelah terpilih semua seperti ini, kalau kita perhatikan di bagian modify ini, kita punya beberapa set command ya, sebuah set command yang kita bisa lihat. Nah di sini kita lihat ada satu yang namanya query. Query ini kita bisa pilih. Setelah kita pilih, kita bisa arahkan ke salah satu garis-garis di sini. Misalnya saya mau arahkan ke garis yang ini gitu ya, salah satunya aja. Di sini kemudian bisa terlihat informasi dari garis tersebut, termasuk layernya, yaitu ini, namanya kurva minor. Ini saya okein aja dulu ya, saya cuma mau nunjukin aja dulu. Lalu saya mau klik garis yang lain, yang ini yang warna biru. Kita lihat di sini ada kurva mayor, nama layernya ya. Saya okekan dulu. Nah sekarang saya mau kembali ke milih garis yang merah ini. Kurva minor ini saya mau hapus aja karena saya nggak memerlukan itu untuk kontur yang ini misalnya ya. Jadi saya delete, otomatis dia akan terhapus dari file yang ini. Lalu berikutnya yang saya mau lakukan adalah saya mau ke bagian atas sini. Di sini ada meshing and side. Meshing and side ini saya bisa pilih. Nah lalu di sini perhatikan di sini ada tombol topo surface. Topo surface ini adalah tombol yang kita perlukan untuk membuat konturnya. Jadi saya mau klik. Lalu di sini kita akan masuk ke pilihan modify lagi. Di sini ada beberapa fungsi. Salah satunya adalah bagian ini, create from import. Saya bisa klik itu, lalu saya bisa klik yang bawah sini, select import instance ya. Select import instance, dan saya bisa pilih file yang baru kita import ke dalam sini, yaitu yang ini ya. Jadi setelah saya pilih, kelihatan ada garis kotak biru di situ. Saya klik. Di sini dia akan menanyakan lagi layer mana yang kita perlukan untuk dijadikan acuan untuk membuat konturnya. Saya mau uncheck dua ini. Saya cuma hanya akan gunakan kurva mayor ini. Lalu saya klik OK. Tunggu sebentar dan kemudian kita bisa klik di sini finish surface. Jadi ini adalah kontur yang terbentuk ya guys. Kita coba lihat 3D-nya ya. Kita lihat 3D-nya, ini adalah kontur yang terbentuk. Coba saya ganti visualnya misalnya menjadi shaded. Nah, ini dia. Ini adalah konturnya. Garis-garis ini ada dua garis karena di situ juga ada garis garis file CAD-nya. Jadi kalau saya klik di sini, saya mau pilih si garis CAD-nya, saya bisa sembunyikan. Nah, ini adalah kontur yang terbentuk tadi. Oke guys. Jadi itu yang pertama ya, kita bisa melakukan membuat kontur dari file AutoCAD kalau kita sudah punya file konturnya. Lalu berikutnya apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak punya data dari CAD yang kita perlu masukkan ke situ gitu ya. Kita tidak punya info soal kontur yang kita ingin buat. Nah untuk situasi seperti itu kita juga bisa membuat kontur kita sendiri ya mungkin ya. Jadi kita akan membuat file kontur dari nol sekarang di Revit. Untuk itu saya mau coba masuk aja ke file baru dulu aja ya biar nggak nyampur. Di sini saya pilih architectural template, lalu saya buka file yang baru. Di sini saya mungkin bisa mulai untuk membuat bayangan kira-kira seperti apa layernya gitu ya. Di sini saya coba buat garis saja dulu sebagai acuan aja. Misalnya di sini kita punya lahan sebesar 50 meter. Lebarnya dan panjangnya sekitar 100 meter misalnya. Nah ini adalah lahannya misalnya kurang lebihnya gitu ya. Ini saya mau geser dulu aja.
Ini ya kurang lebihnya tadi ya. Jadi sekarang saya mau mulai untuk membuat konturnya. Jadi di bagian Meshing Site saya mau ke Topo Surface, lalu saya mau ke Place Point ini di sini. Ketinggi ini adalah bar atau komen yang kita bisa atur untuk mengatur ketinggian dari kontur yang kita bikin ya, titik-titiknya, poin-poinnya gitu ya. Jadi pertama mungkin saya mau buat dia 0 dulu gitu ya, elevasinya 0. Di sini saya mau buat beberapa titik aja. Seperti itu misalnya. Lalu kemudian titik berikutnya saya buat dia ketinggian 500 mili atau setengah meter gitu. Lalu kemudian titik berikutnya saya buat ketinggian 1000 meter. Kemudian berikutnya misalnya 1500. Untuk teman-teman ini mungkin saya akan percepat videonya supaya nggak terlalu lama di bagian ini ya. Cuman intinya adalah kita meletakkan titik-titik tertentu dengan ketinggian tertentu dari komen ini gitu ya. Oke, jadi misalnya kita punya titik-titik yang seperti ini tadi ya, kita udah masukkan beberapa titik dengan ketinggian-ketinggian yang berbeda. Setelah itu saya mau klik Finish Surface ini, lalu coba kita lihat apa yang terjadi di 3D-nya. Ini adalah titik-titik yang kita tadi barusan buat. Kalau kita lihat di sini ada ketinggiannya juga ya. Jadi coba saya ganti visualnya menjadi shaded biar bisa lebih terlihat. Ini adalah kontur yang kita baru saja buat. Nah, perhatikan kontur itu hanya terlihat di bagian view yang side aja ya di sini. Jadi jangan kaget nanti kalau kita lihat setelah kita buat lalu kita pindah ke level 1 ternyata nggak terlihat di situ gitu ya. Karena kita buatnya di view yang ini, di view side yang ini. Kalau kita lihat tampaknya seperti itu. Ini tampak yang lain juga yang kita bisa lihat ya. Oke guys, jadi seperti itu ya cara untuk mengimpor file kontur ke dalam Revit dan juga cara membuat kontur dari nol di dalam Revit. Oke nih guys, question of the day. Bagaimana cara kalian sih biasanya membuat kontur dari nol? Apakah ada cara yang lebih baik mungkin? Atau ada metode yang lain yang lebih cepat? Silahkan share di kolom komentar ya, sehingga kita bisa sama-sama buat belajar. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan seputar topik ini, silahkan ditanyakan aja di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan mencoba menjawab kalau saya tahu jawabannya. Oh ya, kalau kalian perlu file ini untuk latihan ya, atau apapun, kalian bisa download file ini di traktir.id/tekarki. Saya akan sediakan file CAD dan Revit-nya, dan juga sekalian kalian juga bisa bantu support channel ini, yang hasilnya akan kita gunakan buat kemajuan channel ini, seperti membeli beberapa peralatan yang lebih baik dan sebagainya. Terakhir saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman semua untuk stay safe. Kalau memang tidak ada keperluan mendesak, saya rasa jangan keluar rumah dulu lah ya, agar badai pandemi ini bisa segera berlalu dari Indonesia dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Selama di rumah nontonin aja video-video Tekarki sampai pada jago Revit-nya ya. Jadi sekian dulu video kali ini tentang cara mengimpor file kontur ke Revit dan juga cara membuat kontur dari nol. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.